Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilm wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Ada ungkapan menarik dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan bahwa barang siapa yang berusaha mengamalkan ilmu yang telah diketahuinya, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Ungkapan yang sangat luar biasa. Ungkapan yang sangat indah, sekaligus mengajak kita untuk terus belajar dan terus sekaligus mengamalkan apa yang kita pelajari tersebut. Hal ini sekaligus menjadi kritik kepada siapapun, termasuk saya tentunya, yang ketika punya ilmu namun tidak bersedia menyampaikan kepada orang lain, tidak bersedia mengabarkan tentang ilmu, pengetahuan, atau hal-hal positif yang diketahui. Pesan ini sangat relevan ketika begitu banyak dinamika yang terjadi, ketika begitu banyak fenomena yang menyapa kita. Maka sekaligus kita di saat itu pula dituntut untuk belajar dan terus belajar. Luar biasanya, terhadap apa yang telah kita ketahui tersebut, kita pun harus semangat, harus ikhlas untuk menyampaikan apa yang kita ketahui tersebut. Kenapa demikian? Karena apa yang kita ketahui itu sangat mungkin belum diketahui oleh orang lain. Sehingga dengan kita mengabarkan kepada orang lain, dengan kita memberikan informasi kepada orang lain, maka orang lain pun dapat manfaat terhadap apa yang kita ketahui tersebut. Selain itu, sebenarnya ajakan untuk terus mengamalkan apa yang telah kita ketahui, termasuk pula apa yang telah kita rasakan, apa yang telah kita jalani, itu memberikan pondasi kepada orang lain, kepada pihak lain. Sebab sangat mungkin pengalaman yang mungkin bagi kita tidak berharga atau kurang berharga, ilmu yang kita miliki mungkin kita anggap biasa, atau bahkan kita anggap seolah-olah tidak ada manfaatnya. Akan tetapi, bagi orang lain sangat mungkin ilmu tersebut, pengalaman tersebut memiliki makna yang luar biasa, menjadi energi yang luar biasa. Pola berpikir ini, pola sikap ini sangat penting untuk kita miliki. Karena ketika kita memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman, kemudian tidak kita salurkan kepada orang lain, pertanyaan sederhananya adalah, untuk apa itu kita simpan sendiri? Untuk apa itu kemudian kita pelihara sendiri keilmuan itu? Padahal ilmu yang tidak diamalkan justru akan menjadi bangunan indah yang hanya bisa kita nikmati sendiri. Oleh karena itu, pengetahuan yang kita miliki dalam tanda kutip perlu untuk kita sampaikan kepada orang lain. Hal itu juga bagian dari pengamalan ilmu kita. Meskipun seolah-olah yang kita dapatkan itu biasa-biasa saja atau kurang berkenan mungkin bagi kita, tetapi sangat mungkin bagi orang lain banyak manfaatnya. Apalagi kalau saat itu kita begitu memikirkan fenomena tersebut. Saat itu kita begitu memikirkan ilmu yang kita dapatkan tersebut. Atau pengetahuan yang kita peroleh
merupakan renungan kita, merupakan kontemplasi kita, merupakan analisis kita yang begitu mendalam. Dan itu ternyata, menurut pengetahuan kita tentunya, memiliki manfaat dan kekuatan yang luar biasa, maka seharusnya pula kita segera untuk menyampaikan kepada orang lain, sehingga orang lain pun dapat merasakan manfaatnya seperti kita. Misalnya, kita habis membaca buku. Di dalam buku itu banyak sekali ilmu, banyak sekali hikmah, banyak sekali pelajaran-pelajaran penting. Maka seyogyanya kita pun menyampaikan kepada orang lain perihal ilmu, hikmah, pelajaran yang kita dapatkan dari buku tersebut. Atau kita punya pengalaman yang mungkin tidak mengenakan, namun kita berhasil keluar dari pengalaman tersebut. Kita mampu keluar dari masalah tersebut. Pengalaman kita keluar dari masalah itu sangat mungkin bermanfaat bagi orang lain, khususnya yang mendapatkan masalah yang sama. Atau bisa jadi orang yang mendapatkan masalah yang berbeda, namun setelah mendengarkan pengalaman kita, usaha kita dalam keluar dari masalah tersebut menjadi titik pijak orang lain itu untuk keluar dari masalahnya, untuk belajar menyelesaikan masalahnya. Semangat berbagi ini sangat luar biasa. Semangat berbagi ini sangat dahsyat manfaatnya. Ketika kita rajin berbagi terhadap ilmu yang kita miliki, pengalaman yang kita peroleh, maupun apapun itu, memberikan indikator yang sangat jelas bahwa kita adalah pribadi yang sesuai dengan prinsip dasar manusia itu sendiri, yaitu bermanfaat untuk orang lain. Apalagi menyambung yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tadi, ketika kita berusaha menyampaikan, ketika kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita ketahui, yang kita pahami, maka Allah akan menganugerahi kita ilmu yang belum kita ketahui. Ini kan luar biasa. Kita punya ilmu sedikit misalnya, terus kita berusaha mengamalkan ilmu itu, kita berusaha menyampaikan sari-sari pengetahuan kita, maka di saat yang sama, Allah juga menganugerahkan kita ilmu, pengetahuan, pemahaman, hikmah yang kita belum tahu. Wah, ini kan dahsyat sekali. Sehingga ajakan ini perlu untuk kita gelorakan di mana-mana. Ajakan ini perlu untuk kita sampaikan kepada siapapun betapa indahnya berbagi, betapa indahnya berikhtiar atau berusaha semaksimal yang kita mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita miliki, untuk menyampaikan pemahaman yang kita pahami. Melalui pola-pola seperti ini akan menegaskan betapa indah kemanusiaan itu, betapa indah kehidupan itu di tengah gempuran perubahan yang begitu lateral, begitu eksponensial, tak terduga, disruptif katanya. Melalui semangat kemanusiaan berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi pemahaman, berbagi pengalaman yang mampu mendongkrak semangat orang lain untuk berubah, merupakan penegasan bahwa kita adalah pribadi yang memiliki kebeningan, memiliki keikhlasan, dan memiliki semangat untuk mengajak siapapun menjadi lebih baik. Struktur berpikir seperti ini, struktur bersikap seperti ini, sudah sangat banyak kita dapatkan sebenarnya dari para tokoh kita, para pendahulu kita, para founding parent bangsa ini, maupun orang-orang hebat di seluruh dunia. Ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu telah banyak mengamalkan ini, telah banyak mempraktikkan ini. Di antara hikmahnya adalah kita senantiasa kenal, mengetahui sejarah beliau-beliau semua,
kita bisa begitu menikmati, tersenyum, bahkan menangis haru dengan kebaikan-kebaikan beliau semuanya yang telah diarahkan, diberikan, dan diajarkan kepada kita semuanya. Saya yakin semua dari kita ingin agar di sisa umur ini kemanfaatanlah yang kita lakukan, kemanfaatanlah yang kita praktikkan. Saya juga sangat yakin semua dari kita ingin ketika kita besok meninggal dunia, maka orang-orang setelah kita mengenang kita dengan kebaikan-kebaikan kita, mengenang kita dengan semangat kita untuk terus melakukan kebaikan, sehingga kita menjadi inspirasi bagi generasi-generasi setelah kita. Prinsip berbagi sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Prinsip bekerja sama, prinsip berkolaborasi sangat mendasar untuk kehidupan ini. Katanya, zaman ini karena begitu lateralnya tadi, begitu eksponensialnya tadi, maka kalau bekerja sendiri, kalau bertindak sendiri, maka akan sangat kesulitan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan apa yang disebut dengan kolaborasi. Bukankah di antara pesan Ibnu Abbas tadi adalah tentang kolaborasi? Kita bekerja sama dengan siapapun, kita berbuat baik kepada siapapun, kita mengamalkan ilmu kita semampu kita, maka saat itu kita sedang berkolaborasi dengan siapapun dan dimanapun itu. Manfaat ini pun akan kita dapatkan saat itu juga maupun pada saat-saat yang akan datang. Manfaat itu akan kita dapatkan bukan hanya untuk kita, bahkan untuk keluarga kita, teman-teman kita, maupun orang-orang yang baru kenal kita di masa-masa yang akan datang. Pendek kata, kemanfaatan berbagi, kemanfaatan berbuat baik senantiasa ada bersama adanya kita kalau memang kita senantiasa berbagi. Kita disebut ada kalau memang dapat berbuat baik, dapat bermanfaat, dapat berbagi untuk orang lain. Menyambung yang tadi disampaikan oleh Ibnu Abbas, sangat tepat sekali kita untuk senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita, sekuat ilmu kita, sedalam ilmu kita, bahwa kita terus berusaha mengamalkan ilmu kita, berusaha mengamalkan pemahaman kita, berusaha berbagi kebaikan dan kemanfaatan kepada siapapun. Yang luar biasanya adalah saat itu ketika kita telah berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan ilmu kita, menyampaikan kebaikan-kebaikan yang kita pahami dan dapatkan, maka Allah menganugerahkan kepada kita ilmu dan pemahaman yang kita sebelumnya belum mengetahuinya dan belum memahaminya. Luar biasa sekali semangat berbagi dan luar biasa sekali semangat untuk berbuat baik yang disampaikan oleh Ibnu Abbas tersebut. Alhamdulillah. Semoga sedulur sedoyo sehat, sukses, bahagia, dan beruntung lahir batin dunia akhirat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.